Hidup Jokowi! Kasus ijazah Bapak Jokowi ini memang sangat seksi, sehingga semua orang membicarakannya. Tetapi rata-rata yang membicarakan perihal ijazah Pak Jokowi adalah menyesatkan pikiran rakyat. Mereka orang-orang pintar, mengaku pintar, mencuci otak rakyat. Nah, inilah yang membuat kasus ijazah ini menjadi gaduh. Siapa saja yang membuat gaduh? Ya, kubu pemburu ijazah. Sebenarnya kalau kita mau mencermati tentang kegaduhan kasus ijazah ini, kalau kita mau runut-runut dari awal, tentu kita semua yang normal-normal ini akan mengatakan bahwa biang kerok dari kegaduhan kasus ini ya kubu geng Panci itu. Mereka biang kerok. Siapa yang menyulut pertama kali kasus ini sehingga menjadi ramai? Bambang Tri, yang sekarang jadi gila itu. Gila, miskin, karena termakan mubahalah. Bambang Tri ini awalnya menyulut kasus ini dengan sebuah buku yang isinya kebohongan semua itu. Ya, makanya dia kena mubahalah itu, kena dosa mubahalah. Sekarang hidupnya sengsara amburadul, ya nggak bisa makan, ditinggalin istrinya, nggak punya rumah, gembel, penyakitan, nggak ada yang peduli. Api yang sudah berkobar itu ditangkap oleh siapa? Egy Sujana, FPI, HTI yang sakit hati terhadap Pak Jokowi. Dibesar-besarkan apinya, disiram lagi pakai bensin, dibesar-besarkan. Kemudian siapa lagi yang menangkap ini? Setelah besar kobaran apinya, muncul si spiritualitil, muncul si Rismon Sianipar, muncul si Maling Panci, itu. Ya, muncul orang tiga itu. Makanya kita sebut dulu itu tiga sekawan pemburu ijazah palsu. Yang mereka buru ijazah palsu. Padahal ijazah Pak Jokowi asli. Artinya apa? Mereka memburu pepesan kosong. Lawang ijazah Pak Jokowi asli kok. Yang palsu yang mereka buru, kan lucu. Nah ini kalau mereka menggunakan ini, otaknya dipakai, tentu mereka itu akan berpikir ulang untuk memperbesar api fitnah ini. Yang pertama kali disulut oleh Bambang Tri. Setelah apinya berkobar kencang, menjilat Pak Jokowi akhirnya melaporkan mereka. Karena apinya sudah berkobar kemana-mana. Rakyat yang awam, yang bodoh, rakyat pembenci Pak Jokowi, sudah hangus terbakar, otaknya menjadi penuh kebencian, semakin membenci Pak Jokowi karena disulut oleh api itu. Jadi Pak Jokowi merasa ini harus dilaporkan ke polisi untuk membersihkan nama baik beliau yang sudah dibakar sejak 2022 itu terus. Sebenarnya kasus ini di awal tuduhan ini muncul kan dari obor rakyat 2014. Tapi kan tidak sekencang di tahun-tahun 2025 kan. Kencangnya kasus ini berembus di tahun 2022. Sampai saat ini semakin memanas. Akhirnya Pak Jokowi melaporkan mereka karena sudah terjilat api itu. Apinya semakin besar, disiram bensin terus sama mereka tiap hari. Si spiritualitil nyiramin bensin terus bilang 1 triliun% palsu. Rismon juga nyiramin bensin. Roy Panci, Egy Sujana, dan pasukannya itu. Termasuk si Kurnia itu kan pasukannya Egy Sujana itu. Dari TPUA, Fadilah. Nyiramin bensin terus sampai besar berkobar. Dan mengganggu Indonesia. Jadi gaduh. Ya, tetapi kan presiden kita Prabowo Subianto kayak cuek aja gitu. Karena mungkin beliau pikir, cuma ijazah aja sih, gak penting. Padahal ini cukup membuat gaduh. Ketika kubu pemburu ijazah ini diperkarakan ke polisi, lalu mereka menjadi tersangka. Sementara upaya mereka untuk melaporkan Pak Jokowi dengan tuduhan mereka, katanya Pak Jokowi memasukkan ijazah, ditolak di semua pengadilan, di semua kepolisian ditolak karena mereka tidak punya bukti apapun bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazah. Ini kan sudah clear teman-teman. Sudah clear bahwa Bapak Jokowi tidak terbukti memalsukan ijazah. Diperkuat oleh pernyataan dari lembaga UGM bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Dan mereka berkeyakinan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Berdasarkan data yang diupload oleh Dian Sandi. Faktanya gimana? Apakah ijazah yang diupload oleh Dian Sandi dengan ijazah yang ada di Pak Jokowi sama? Ya sama, goblok. Ya, goblok semua memang orang-orang itu. Dianggapnya bahwa ijazah yang diupload Dian Sandi punyanya Dian Sandi. Tolol semuanya itu. Ya, ketika mereka sudah menjadi pesakitan di pengadilan, sudah menjadi tersangka dan sekarang salah satunya sudah menjadi terdakwa, sementara yang lainnya masih ngumpet mereka. Mereka jadikan si tipe-tipe spiritualitil itu bemper dulu tuh di depan, suruh maju dulu deh. Spiritualitil maju lo sono, di sidang lo, mampus lo kata mereka. Spiritualitil akhirnya terpaksa maju ke persidangan, sok berani. Seolah-olah saya dipanggil ke persidangan, saya berani datang. Pak Jokowi kok nggak berani? Pak Jokowi nggak dipanggil, yang dipanggil kamu, ya kamu harus datang. Kalau kamu nggak datang, diseret kamu. Mau kamu diseret. Jadi jangan sok berani. Ya kamu wajib datang gimana sih? Kalau kamu nggak datang, berarti kamu itu melawan hukum. Ya jangan dibolak-balik, jangan bilang Pak Jokowi nggak berani datang. Orang nggak dipanggil Pak Jokowi kok. Belum waktunya Pak Jokowi dipanggil kok maksa-maksa Pak Jokowi sudah datang. Emang monyet-monyetnya si tipe-tipe spiritualitil itu yang ada di persidangan. Mana saya kan hadir persidangan. Monyet-monyet mereka itu ngomong, Jokowi nggak berani hadir, Jokowi nggak berani hadir. Untung aja saya nggak dengar mereka ngomong itu. Saya baru tahu si monyet-monyetnya ini ngomong Jokowi nggak berani datang, Jokowi nggak berani datang pengecut-pengecut. Saya tahunya dari TikTok. Ini adalah yang PSI, pendukung dari Jokowi. Dia hadir, berani hadir ya. Junjungannya nggak berani hadir. Usir. Karena kemarin itu saya hadir langsung masuk ke persidangan, jadi nggak dengar ribut-ribut di luar persidangan itu. Mereka teriak-teriak, kalau saya dengar mereka teriak-teriak begitu, juga nggak berani datang. Ya saya sumpel mulutnya itu, kayak kos kaki saya.
Ya lucu mereka itu orang-orang bodoh dijadikan pasukan. Pak Jokowi belum saatnya dipanggil. Pengadilan tidak memanggil Pak Jokowi. Ngapain Pak Jokowi ujuk-ujuk datang? Goblok kalian itu. Ya ngerti hukum nggak sih? Ngerti prosedural pengadilan nggak kalian? Kalau nggak ngerti, udah bacotnya diam aja. Ya. Apa pembelaan-pembelaan mereka terhadap semua fitnah yang telah mereka sebarkan selama setahun lebih ini? Kita dengarkan mulai dari si spiritualitil ini ya. Supaya teman-teman juga paham. Ini spiritualitil ini sebenarnya waras apa enggak ini? Saya bersama Mas Dr. Roy Suryo itu kami sama-sama mencanangkan bagaimana kita berdua ini membantu negara untuk menyelesaikan kasus kontroversi ijazah Joko Widodo. Mereka alasannya sekarang menyelesaikan kasus kontroversi katanya ijazah Joko Widodo. Sebenarnya bukan itu. Mereka itu menangkap api yang disulut oleh Bambang Tre yang sudah disiram-siram air sama Egy Sujana. Muncul mereka ikut nyiram-nyiram. Ditangkap apinya, disiram-siram. Akhirnya apinya membesar, terkena diri mereka sendiri, kebakar. Ketika mereka kebakar, sudah dijadikan tersangka, kemudian sekarang jadi terdakwa, alasannya membantu negara. Menyelesaikan kasus kontroversi. Tai kamu spiritualitil. Gak usah kamu beralasan. Dulu kamu ngomong apa? Jejak digital masih banyak. Kamu ngomong apa dulu? Ya. Sampai kamu nangis-nangis itu ya. Di acara Injusnya. Saya jadi ibu rumah tangga. Kok tega Pak Jokowi menjadikan saya tersangka? Apalagi ditunjukin borgol sama si Pitra itu. Nangis-nangis dia. Sekarang sok tegar bilang, kami membantu negara menyelesaikan kontroversi. Bukan kontroversi, bacot. Ya, nggak ada kontroversi. Yang ada kalian mencari-cari kesalahan. Mencari-cari cara untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Ya, nggak usah lah kalian menutup-nutupi kebusukan niat kalian itu. Mensreanya jelas kok, kamu ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Ijazah Pak Joko Widodo ada di sini, tunjukkan kepada saya, dan laporan-laporan polisi yang 5 itu tunjukkan saya supaya saya ngerti siapa yang menuduh saya dengan pasal 27A ini siapa sih? Siapa yang menuduh saya dengan pasal 3235 ini siapa sih? Ya kan? Masa saya nggak ini pasal ini berkaitan dengan hidup saya dan keluarga loh. Masa saya nggak boleh lihat? Ya? Mampus, kamu nggak boleh lihat, ya. Kamu mikir dong, kamu katanya ahli, ya kan? Ahli di atas ahli. Intinya ahli. Ahlinya ahli. Kan dia selama ini selalu bilang ahli katanya, ya, jagoan, keren, pokoknya pemberani. Sekarang kok masa saya nggak boleh? Kenapa saya dituduh pura-pura nggak tahu ya? Pura-pura goblok, tapi emang goblok bener dia sebenarnya ya. Makanya ketahuan kalau dia itu goblok, pura-pura. Kenapa sih saya dituduh dengan pasal ini, pasal itu, pasal ini, pasal itu? Ini kan hidup mati saya, mampus, hidup mati lo ya, mampus lo tadi penjara ya, rasain lo. Nggak fair dong, gitu kan? Ya nggak apa-apa Bu, gitu. Ya sudah tulis aja terus ngomong-ngomong Pak, saya mau tanya, itu ijazah kemana? Kenapa tidak ditunjukkan kepada kami? Ini status kami udah naik jadi tersangka. Jadi itu sekarang udah di lab 4 itu sudah dalam kondisi sudah dikunci. Kuncinya gimana sih Pak? Jadi udah seperti spesimen itu. Waduh, udah jadi. Ya, Bapak benar-benar lihat apa? Jadi semacam udah dibikin ditutup dan segala macam. Nah iyalah ditutup ya, biar kamu nggak bisa, matamu tuh nggak bisa ngelihat ya. Biar kamu makin mati penasaran. Apakah ijazah Pak Jokowi sama dengan yang diupload oleh Dian Sandi ataukah beda? Jadi ditutup ya, kamu nggak boleh lihat ya. Tapi kan kamu diperlihatkan waktu gelar perkara, nggak usah bohong kamu. Dikasih lihat kok, disuruh pegang, disuruh ngeraba kok, disuruh pendelengin matanya itu biar nggak picak gitu ya. Disuruh lihat itu ijazahnya Pak Jokowi kok. Masih aja kamu ngeyel. Mana ijazahnya? Sok merasa dia belum pernah melihat ijazah Pak Jokowi. Karena apa? Dia malu mengakui bahwa ketika dia melihat ijazah Pak Jokowi kok sama dengan yang diupload oleh Dian Sandi. Artinya dia memang benar menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Karena sama ijazahnya dengan yang diupload Dian Sandi. Itu teman-teman ya. Jadi jangan mau dikibulin sama perempuan jahanam ini. Karena dia memang dajjal perempuannya dia ini. Kalau memang benar ijazah itu asli ya, datang sendiri, ini dipanggil juga tidak. Lalu yang namanya UGM ya, kemudian KPUD ya, itu kan dipanggil disumpah itu nggak ada yang berani kan. Jadi ini semuanya sudah menjadi komplotan. Goblok. Dipanggil juga enggak. Ya enggak dipanggil, ngapain datang aja sendiri. Ngapain datang orang nggak dipanggil? Goblok juga si Marwan ini ya. Ketua Bangka tapi goblok, makin goblok aja deh. Saya tuh beberapa konten saya tuh banyak yang protes. Bu DJ kok ngomongnya kasar bener sih, goblok lah, spirituality lah, biarin aja suka-suka saya. Karena ini memang tidak masuk akal ya, tuduhan-tuduhan mereka terhadap Pak Jokowi. Dan mereka itu seperti orang bego gitu ya. Ngaku pintar, tapi ketika mereka masuk ke jeratan yang mereka buat sendiri, menjadi tersangka, kemudian menjadi terdakwa, sekarang mereka pura-pura terzolimi gitu. Pura-pura mereka nggak tahu salah saya apa. Saya harus tahu dong, pasal-pasal ini kenapa menjerat saya. Salah saya di mana, kan begitu. Terus seolah-olah mereka belum pernah diperlihatkan ijazah Pak Jokowi. Ya, mereka pendusta kelas kakap ya. Mereka sudah lihat kok ijazahnya. Kenapa saya tahu mereka sudah lihat? Dari Egy Sujana. Egy Sujana kan diperlihatkan bareng dengan mereka pada saat gelar perkara. Sudah diraba, dilihat, disentuh. Itu kan pengacaranya Egy Sujana itu. Ibu Ida itu kan udah ngelihat bareng sama mereka. Kok mereka ngaku katanya belum ngelihat. Mereka maunya Pak Jokowi begini nunjukin itu ijazah. Sorry aja ya. Nggak boleh ijazah itu ditunjukin di muka umum, muka publik. Nggak boleh.
Ya, suka-suka Pak Jokowi, mau nunjukin atau enggak. Kalau kamu spirituality pernah nunjukin ijazah kamu, berarti kamu tolol, ya. Kamu tidak tahu cara melindungi dokumen pribadi kamu. Karena sudah ada undang-undang perlindungan data pribadi, ya berarti kamu goblok. Nunjukin ijazah ke muka publik. Termasuk si Sani itu, Pak Sani itu, Asrul Sani, nunjukin ijazah goblok dia. Itu adalah data pribadi yang boleh kita sembunyikan. Orang nanya nggak boleh tunjukin. Ya, kalau yang menunjukin berarti tolol, nggak ngerti bahwa dia punya hak untuk tidak menunjukkan data pribadinya. Mana buktinya? Berubah ijazah Jokowi? Enggak kan? Dan nggak ada melakukan transmisi itu. Dan satu hal lagi, informasi elektronik. Jadi siapa yang memiliki informasi elektronik? Apa Jokowi pernah mengupload? Jadi informasi elektronik itu milik siapa? Milik Dian Sandi. Ya itu, gobloknya dia. Udah tahu Pak Jokowi nggak pernah mengupload ijazah. Yang mengupload Dian Sandi. Kok mereka begitu yakin sehingga menyebut Pak Jokowi ijazahnya palsu? Kan berkali-kali mereka sebut Jokowi ijazahnya palsu, 99%, 1 triliun bahkan. 1 triliun persen ijazahnya palsu. Mereka kan berulang-ulang menyebutkan itu. Kok begitu ya? Sekarang merasa Pak Jokowi kan tidak pernah upload. Nah, ya memang nggak pernah upload. Emang Pak Jokowi pernah bilang itu saya yang upload? Kan bodoh sekali ini. Pengacara tua bangka ini. Enggak, ternyata pengacaranya si Tipanya tua bangka semuanya itu ya. Tua bangka nggak tahu diri, udah mau modar tapi masih aja menyebar fitnah. Sekarang mereka alas-alasan, ini kan bukan dokumennya Pak Jokowi tapi dokumennya Dian Sandi. Goblok. Ya tapi itu ijazah itu punya siapa yang diupload Dian Sandi? Goblok. Bodoh kamu Pak. Udahlah kamu berhenti jadi pengacara lah kalau goblok begitu. Enggak, soal ijazah dulu. Kita kan sering dipersalahkan. Ya, soal ijazah Jokowi. Karena dulu yang meloloskan dari wali kota segala macam. Seolah-olah kita ikut terlibat dalam urut. Enggak dong. Orang mendaftarkan diri ke kita itu membawa berkas-berkas. Keaslian berkas-berkas itu bukan tanggung jawab kita oleh KPU dan Bawaslu dong harusnya. Ya, kita kan tidak punya hak secara hukum gitu ya dan tidak ada tanggung jawab atau keharusan meriksa ini ijazah orang benar atau enggak. Nggak ada. Yang bisa menentukan itu siapa? Ya pengadilan atau lembaga yang mengeluarkan gitu loh. Makanya kita nggak pernah mau campurin. Kalau sebagai orang biasa, ya kan kalau saya ditanya ijazah saya ini, silakan cek, kan gitu. Cepet kan? Selesai. Beres, selesai. Iya dong. Tapi ya tolol, kamu kalau ditanya orang secara pribadi kamu tunjukin boleh. Orang ditanya diminta ditunjukin di muka umum, ya nggak wajar gitu loh. Pak Jokowi disuruh nunjukin ijazah di muka umum gitu. Edan kamu, Pak Jokowi tahu hukum. Ya, Pak Jokowi melindungi data pribadinya, itu hak beliau. Kok kamu maksa-maksa suruh nunjukin? Kamu orang banteng tapi goblok. Dulu kamu kayak apa bela-bela Pak Jokowi? Jilat-jilat Pak Jokowi kayak apa kamu? Hah? Sekarang kamu kayak begitu. Seolah-olah Pak Jokowi wajib sekali nunjukin ijazahnya di muka umum. Hah? Dasmu itu. Berarti matamu itu picek ketika kamu melihat ijazah Pak Jokowi pertama kali diserahkan ke Banteng. Menjadi persyaratan untuk mendaftar sebagai calon wali kota, calon gubernur, calon presiden. Buta mata kamu itu. Sekarang kamu ikut-ikutan. Ikut-ikutan suruh Pak Jokowi nunjukin. Ngapain? Tadi kamu bilang itulah urusan dengan lembaga yang mengeluarkan. Lembaga yang mengeluarkan sudah menyatakan asli. Kok kamu nyuruh Pak Jokowi nunjukin? Ya sudah cukup kan? Ngapain kamu suruh nunjukin juga? Tolol kamu itu. ya itu urusan mereka lah, kan gitu. Nah, kalau saya melihat orang-orang ini dituduh memberikan tudingan palsu, kan sebenarnya ada base-nya. Mereka menggunakan dokumen ijazah yang dikeluarkan salah satu kader PSI. Oke. Kan gitu tuh. Iya kan? Iya. Kan itu nih. Harusnya itu dulu dibuktikan. Yang dikeluarkan orang PSI dulu ijazah itu asli apa palsu. Karena itulah dasarnya Roy dan Tifa bicara bahwa itu ijazah palsu. Nah, ini kan tiba-tiba UGM ini asli, polisi bilang ini asli. Ya, aku nggak mau tahu lah. Hari gini masih ngurusin ijazahnya Jokowi, kapan kita maju kalau gue mah. Hari ini masih ngurusin ijazah. Kenapa kamu ngomong soal ijazah Pak Jokowi? Goblok banget nih orang. Orang Banteng ini kadang ya dia ngomong apa dia jilat lagi. Dia ngeludah apa dia jilat lagi ludahnya. Ya itu, tololan mereka itu. Ya. Dan dia sebenarnya tahu bahwa ijazah yang diupload oleh Dian Sandi itu ya ijazah Pak Jokowi. Berarti mata dia buta selama ini. Dia nggak pernah melihat ijazah Pak Jokowi ketika Pak Jokowi memberikan dokumen-dokumen itu untuk pencalonan dirinya sebagai wali kota, sebagai gubernur, sebagai presiden 2 kali. Ya kan picek semua matanya orang Banteng, pura-pura nggak tahu. Seolah-olah mereka tidak ikut-ikut dalam masalah membesar-besarkan ijazah Pak Jokowi ini. Padahal selama ini ya mereka itu kerjasama. Buktinya mereka memberikan dokumen-dokumen ke Sentana itu. Waktu Sentana datang ke kantor dia itu, masa dia lupa? Ya, Sentana bahkan difasilitasi ke DPP PDIP di Jakarta itu untuk diberikan dokumen-dokumennya Pak Jokowi. Kan dia jahat juga, penjahat dia itu. Masa dokumen pribadi diberikan kepada orang yang tidak berkepentingan? Berarti kan dia nggak ngerti hukum. Makanya orang seperti ini kok masih ada aja yang memilih nih. Goblok sekali kalian itu yang pilih dia sebagai wakil kalian di DPR. Orang goblok nggak ngerti hukum begini kalian pilih.